Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan buruh bongkar muat yang ada di pelabuhan seluruh Indonesia yang hari ini berkumpul di Patung Kuda. Pasti kawan-kawan dari daerah menuju Jakarta, menuju ibu kota Republik Indonesia, pasti ada persoalan yang dibawa. Tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta hanya datang untuk berrekreasi, betul tidak? Ada hal yang dibawa, yang disampaikan kepada pimpinan negara Republik Indonesia, yaitu melalui Menteri Perhubungan, yang hari ini semua di kanan kiri itu perwakilan pelabuhan seluruh Indonesia. Walaupun masih ada yang belum datang, kita hari ini kondisi kita, negara kita sedang diguncang bencana alam. Tapi tidak juga berarti kita lupa dengan perjuangan kawan-kawan yang ada di pelabuhan, yang hari ini tidak juga diorangkan oleh pemerintah, yang hari ini sedang menyusun peraturan Kementerian Perhubungan. Yang tadi saya baca bahwa ada pencabutan tentang KM nomor 35 tahun 2007 dan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi. Kenapa semua kawan-kawan meninggalkan anak istri, jauh-jauh datang ke ibu kota, bukan sekedar rekreasi mau melihat Monas, bukan, tapi ada misi yang harus disampaikan kepada Menteri Perhubungan, yang hari ini adalah yang membuat resah kaum buruh maupun pekerja yang ada di pelabuhan. Bukan hanya kaum buruh, tapi juga operasi yang di sana sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun berdiri. Hari ini diusik bahwa di sana ada hal-hal seharusnya kalau itu memang anak, sebagai diakui sebagai anak, harus dipanggil dan dikasih tahu persoalan-persoalan yang ada yang terjadi di koperasi maupun di serikat pekerja, serikat buruh yang ada di pelabuhan. Tapi hari ini pemimpin negeri ini tidak pernah melibatkan koperasi maupun serikat pekerja, serikat buruh yang ada di pelabuhan seluruh Indonesia. Benar tidak? Hari ini pemerintah sedang merumuskan aturan yang untuk mencabut ini. Sebenarnya kawan-kawan memberikan ruang untuk duduk bersama, tapi ternyata pemerintah tidak pernah melibatkan. Apakah ada sesuatu yang memang akan dilakukan oleh pemerintah? Berarti ada yang disembunyikan di sana. Jadi jangan salahkan rakyat kalau berbondong-bondong datang ke istana maupun datang ke Kementerian Perhubungan. Karena semua aturan itu yang menentukan, yang bisa memutuskan adalah siapa yang bisa memutuskan? Menteri atau presiden? Presiden. Tanpa ada persetujuan dari presiden, menteri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Betul tidak? Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh pihak keamanan maupun pemerintah, dengarkan jeritan buruh TKBM maupun koperasi yang ada di pelabuhan-pelabuhan. Jangan hanya sekedar kemauan
kepentingan oligarki semata, tapi rakyat harus juga didengarkan, bukan hanya oligarki. Karena yang menyumbang devisa pajak adalah rakyat, bukan oligarki. Betul tidak? Ini yang harus dengarkan jeritan hati rakyat. Kenapa? Kawan-kawan yang ada di pelabuhan ini sudah panas-panasan. Mereka kadang-kadang juga tidak menerima upah. Kadang-kadang bongkar muat seminggu bisa sekali, bisa juga tidak ada. Tapi kenapa tidak pernah dipikirkan? Kenapa dibiarkan? Padahal presiden mengatakan membuat lapangan kerja 10 juta itu untuk siapa? Cina. Kalau hari ini masih mengutak-ngutik persoalan-persoalan koperasi maupun bongkar muat yang hari ini maupun diperbaikan atau tidak, seharusnya kedua ini harus dilibatkan, bukan hanya pemerintah sendiri yang harus berbicara. Semua ini bisa kita ajak duduk bareng. Teman-teman ini masih membuka ruang untuk membicarakan bersama. Bukan hanya sekedar bahwa buruh pelabuhan ini dikatakan tidak bisa. Pokoknya tidak. Karena kami adalah cinta NKRI. Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Maka Presiden juga harus memperhatikan para pembantu-pembantunya yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang. Mau diapakan? Kalau pembantu-pembantunya tidak bisa bekerja, Pecat. maka dari itu, kalau Menteri Perhubungan juga tidak mampu dan tidak bisa merangkul yang ada buruh pelabuhan maupun koperasi, maka kalau itu juga masih memaksakan, apa yang akan dilakukan buruh pelabuhan maupun koperasi? Jangan disalahkan. Yang tadi sudah disampaikan akan mengadakan mogok nasional. Dan mogok nasional itu bukan hanya buruh pelabuhan. Kami sebagai buruh industri, kami akan mendukung perjuangan teman-teman. Kami juga tidak akan tinggal diam. Karena kami ini adalah bagian, kami ini adalah saudara-saudara kalian semua. Kalau kalian sakit, kami juga ikut sakit. Inilah yang harus. Maka kita ciptakan persatuan. Bagaimana rakyat Indonesia harus bersatu, melawan oligarki, melawan ketidakadilan yang ada di negeri ini. Bukan kita melawan pimpinan negara, bukan kita melawan pemerintah, tapi kita melawan ketidakadilan. Betul tidak? Maka hari ini yang harus kita sama-sama sepakati, kita sambil menunggu kawan-kawan, maka kita pikirkan apa yang harus kita lanjutkan perjuangan ini. Karena saya melihat kawan-kawan niat baik datang ke ibu kota dari Indonesia Timur sampai Barat, maka apakah sekedar diterima tapi nantinya nol hasilnya? Apa yang teman-teman akan lakukan? Maka kalian harus bersatu, jangan juga anarkis. Sepakat? Jangan sampai lakukan anarkis. Hari ini bahwa buruh pelabuhan tetap satu komando, satu perjuangan. Bukan hanya buruh pelabuhan, tapi buruh industri, buruh transportasi dan yang lain-lain. Ini adalah saudara-saudara kita. Maka perjuangan kawan-kawan tetap kita dukung supaya perjuangan ini tidak sia-sia. Maka teman-teman akan menutup pelabuhan seluruh Indonesia. Ini adalah janji, ini adalah komitmen bersama. Maka pemerintah jangan salahkan rakyat, jangan salahkan buruh pelabuhan kalau nanti itu terjadi. Saya rasa itu aja. Terima kasih.
Hidup buruh! Hidup buruh PKBM! Teman-teman tetap semangat, jaga persatuan, jaga NKRI agar kita tidak dikatakan anarkis, teroris dan yang lain-lain. Sepakat? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.